Penyanyi dangdut sensasional Dewi Persik baru-baru ini berhasil mencuri perhatian netizen. Ya, tak hanya memparodikan gaya bicara Agus Salim, Dewi Persik juga tampak menyuarakan rasa gregetannya terhadap Agus Salim yang seolah labil mengungkapkan kondisi matanya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat beredar video yang memperlihatkan bahwa Agus Salim sudah dapat kembali melihat. Namun saat dipastikan kembali, Agus Salim berlagak seolah dirinya tidak dapat melihat. Di sisi lain, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, tampak mengingatkan agar Dewi Persik tidak ikut nimbrung dalam kasus yang melibatkan kliennya. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta menarik. Dewi Persik diduga senggol Agus Salim dan Farhad Abbas versi Cumi Top 5. Video Dewi Persik diduga memparodikan atau menirukan gaya bicara Agus Salim berhasil mencuri perhatian netizen hingga memicu kehebohan. Ya, alih-alih disudutkan, Dewi Persik justru tampak didukung oleh netizen yang diduga juga merasa kesal dengan Agus Salim yang semakin kesini semakin so artis. Di sisi lain, Agus Salim tampak enggan memberikan komentar dan ingin berserah diri saja alias pasrah. Lantas seperti apa parodi yang dilakukan Dewi Persik? Dan seperti apa Agus Salim menanggapi hal tersebut? Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah... Biarin, itu kan hak mereka juga sih. Gak perlu kita gubris sih, biarin aja. Ya kita berserah diri aja sama Allah. Beberapa waktu lalu Agus Salim berhasil mengejutkan publik dengan membawa kabar bahwa dirinya sudah bisa melihat kembali. Namun ternyata sebelum video Agus Salim viral, Agus Salim baru saja hadir dalam acara talk show di televisi yang dipandu oleh Dewi Persik. Dewi Persik menyatakan bahwa saat Agus Salim diwawancara, ia masih mengaku tidak dapat melihat. Namun sepulang dari acara talk show tersebut, mendadak beredar video Agus Salim dapat melihat kembali. Merasa heran dengan hal tersebut, Dewi Persik tampak memberikan komentar sarkas di acara talk show yang serupa di episode bersama Prativi Novianti alias Novi. Lantas seperti apa komentar sarkas Dewi Persik dan seperti apa sebenarnya kondisi mata Agus Salim saat ini? Waktu pagi-pagi ambiar memang membawa berkah buat Mas Agus ya. Kemarin kan di pagi-pagi ambiar Mas Agus bilang kan buta gitu kan, nggak bisa lihat. Iya, pulang dari sini. Pulang dari sini sekian jam loh, langsung bisa lihat. Banyak yang mendoakan waktu siang. Hebat. Sekarang Mas Agus sudah nggak, Agus sedih lagi. Itu pun juga harapan begitu banyak orang, semoga kesehatan dari matanya bisa membaik dan bisa mudah-mudahan bisa melihat kembali. Tanggapannya bagaimana melihat tayangan tersebut? Novi, silakan. Tanggapannya sih pada saat melihat itu ya jujur kaget ya, karena terakhir kita ke JSC itu dokter yang menyatakan harus segera operasi dan lain-lain. Kalau mungkin keajaiban dari Allah kan kita nggak bisa. Iya loh, sekian jam loh Mbak, langsung bisa lihat loh. Ya Allah, subhanallah, Allah maha baik memang. Oke. Setelah ketemu Mbak Dewi ya. Setelah ketemu aku langsung bisa lihat. Matanya itu sih. Iya sih, kemarin sih ada sih gitu. Cuman sekarang masih kayak cahaya lagi aja gitu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ada mujizat dari Allah. Tak hanya Agus Salim yang dikomentari oleh Dewi Persik, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, juga ternyata turut disinggung oleh Dewi Persik akibat selalu memotong omongan Agus Salim saat diwawancarai oleh dirinya dan host lain. Potongan video tersebut lantas menjadi viral di media sosial dan berhasil menuai beragam komentar dari netizen. Lantas seperti apa aksi Farhad Abbas yang diduga selalu memotong omongan Agus Salim? Dan seperti apa singgungan Dewi Persik atas hal tersebut? Secara pribadi, kalau Agus sendiri uangnya dikembalikan ke yayasan, dikelola dengan baik, tepat guna, Agus rela nggak? Ya kalau ditanya begitu, dia pasti malu. Cuman maksudnya kalau bicara hukumnya memang punya dia. Abang jangan dulu, Ya jangan, nanti kita nanya Mas Agusnya dulu gimana. Kalau kita laporin. Uangnya dikembalikan ke yayasan, tapi tetap menjadi hak kamu, tapi supaya pengaturannya lebih jelas. Susah dijawab begitu, Mas.
Itu juga Sekarang ini di luar dari Bang Farhad, kita mau tanya sama Mas Agus. Mas Agus, ya. Mas Agus pingin damai-damai aja nggak selesai dibicarakan secara kekeluargaan karena kan awalnya semua dari niat yang baik. Ataukah masih pingin terus melanjutkan ini ke jalur hukum? Ini kan udah jalur Siapa yang nggak kepengen damai dari awal? Udah saya minta maaf. Kedua saya minta maaf. sujud dia. Udah saya Ih, Bang Farhad sujud. ngomong terus ntar dulu. Iya, cuman dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus gimana perasaannya? Apakah Mbak Dewi diam aja? Udah cium kaki. Iya, apakah tetap bertahan seperti itu dengan rasa sakit yang mendalam? Coba Mbak Dewi rasakan di posisi Agus. Apa Harusnya kalau dia minta maaf, Agus Iya. minta maaf. Kalau dia kalah, dia Siapa makin yang dihajar Mbak Dewi. Setelah Dewi Persik berhasil menuai pro dan kontra usai berkelit dengan Agus Salim dan Farhad Abbas, Farhad Abbas akhirnya bereaksi dan menegur Dewi Persik di hadapan awak media. Ya, secara tegas, Farhad Abbas menegur Dewi Persik agar tidak ikut nimbrung dalam kasus uang donasi Agus Salim. Terlebih Dewi Persik memparodikan Agus Salim yang dinilai tengah menderita. Lantas seperti apa teguran Farhad Abbas untuk Dewi Persik? Sudahlah DP, kamu itu kan sudah diberi kesempurnaan. Kesempurnaanmu, aku lihat DP ini tambah cantik dan seksi. Saya bergetar melihat DP kemarin. Tapi tolong kecantikanmu itu jangan digunakan untuk mengomentari atau meniru-niru kekurangan dan kelemahan Agus. DP bagus, Agus juga bagus, ya kan? Jadi Agus dengan D Persik ini, kalau saya lihat sih, ya mudah-mudahan nggak usah niru lah. Gitu. Saya takutnya nanti kalau manusia niru gaya cicak nanti akhirnya kayak cicak ya. Oke. Dalam kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi, Dewi Persik tampaknya tidak berada di pihak Agus Salim, alias tidak mendukung Agus Salim. Pasalnya, saat ditanya komentarnya, Dewi Persik seolah menilai bahwa dalam hal ini Agus Salim adalah orang yang salah. Di sisi lain, berbeda dengan Dewi Persik, Nikita Mirzani yang juga ikut berkomentar terkait kasus tersebut, menyatakan bahwa dalam hal ini Agus Salim tidak bersalah, lantaran uang donasi saat ini seharusnya sudah menjadi hak milik Agus. Lantas seperti apa perbedaan pendapat Dewi Persik dan Nikita Mirzani dalam kasus uang donasi Agus Salim? Kan awalnya soalnya Agus minta untuk pengobatan matanya kan. Kenapa dia disiram untuk matanya? Otomatis orang-orang tuh menyumbangkan itu untuk menyembuhkan matanya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau ternyata uang itu digunakan untuk bayar utang dan yang lain-lain, ya kan mata lu masih belum sembuh, kenapa lu harus mikirin yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau pendapat gue dan pendapat kalian tidak sama, kalian jangan sakit hati. Kalian minta tanggapan gue kasih tanggapan. Ini tanggapan yang keluar dari mulut bibir seksi gue. Jadi kita nggak bisa sama guys ya. Ini bukannya gue bela si Agus, nggak. Tapi di mana-mana uang yang sudah masuk ke orang yang kita bantu, ya. Mau dipakai buat main judi sekalipun itu hak dia. Itu hak dia. Kalian juga parah. Ngapain ikut-ikutan pakai sawer-sawer donasi? Buat Novi juga ini pelajaran Novi ya. Kamu bantu ya udah bantu ya sudah. Kalau sudah dibantu ya sudah. Gitu, nggak usah diperpanjang lagi. Ya. Udah, sudah kalian stop bantu orang lewat donasi-donasi ya, karena donasi itu juga tidak jujur. Kebanyakan donasi-donasi di Indonesia itu ya, apalagi donasi-donasi yang namanya sudah besar tuh, kayak misalkan lagi ada bencana alam lah, korban banjir, kebakaran, pasti ada kan tuh di TV atau di sosial media, donasi kirim aja ke rekening ini. Guys, gua kasih tahu ya, kalian stop yang namanya ikut-ikutan donasi. Kenapa? Karena kalau kalian ikut-ikutan donasi, dari hasil yang terkumpul lewat donasi atau rekening yang kalian transfer, itu ada potongan 30% ke rekening yang punya. Ya, ke rekening yang punya. Makanya dari dulu gue tuh gak pernah yang namanya ikutan open donasi tuh gue gak pernah ikutan sampai detik ini. Gue kalau mau bantu orang ya gue bantu orang sebisa gue pakai uang pribadi gue gak mau donasi, nggak ada. Gue nggak pernah, kalian boleh cek, gue nggak pernah ikut open donasi atau ada
bencana alam, ada nomor rekening, gue ikut transfer, nggak mau gue, karena gue tahu betul setahu-tahunya ya kita bisa dan lain sebagainya itu ada potongan 15% sampai 30% ya ke rekening kita bisa. Ini gue tahu sendiri gitu. Jadi mau ke kita bisa ke rekening yang lain tuh jangan, sudahi dompet donasi semua sudahi. Jangan kalian bantu pakai donasi kirim ke rekening ini, udah.